Bayangkan Anda seorang turis asing yang baru pertama kali menginjakkan kaki di Indonesia. Begitu keluar dari bandara, aroma rempah yang khas langsung menyapa hidung. Udara hangat, senyum ramah penduduk lokal, dan deretan gerobak makanan di pinggir jalan yang asapnya mengepul memanggil-manggil. Satu gigitan saja, dan hidup Anda tidak akan pernah sama lagi. Inilah cerita tentang makanan Indonesia yang bikin turis asing ketagihan. Dari pedasnya sambal hingga gurihnya sate, dari rendang yang mendunia hingga jajanan kaki lima yang sederhana tapi memikat. Siap, mari kita selami rasa yang membuat lidah para pelancong dunia jatuh cinta pada negeri kepulauan ini. Pertama, rendang, si raja yang tak pernah tumbang. Tak ada yang bisa menyangkal, rendang adalah legenda. CNN pernah menobatkannya sebagai makanan terenak di dunia, dan turis asing yang mencicipinya langsung paham alasannya. Daging sapi yang dimasak perlahan dengan santan dan puluhan rempah selama berjam-jam, menciptakan tekstur lembut yang meleleh di mulut. Rasanya kompleks, pedas, gurih, manis, sekaligus hangat di lidah. Bagi orang barat yang terbiasa dengan steak atau burger, rendang terasa seperti sebuah kejutan karena setiap kunyahan adalah lapisan rasa yang berbeda. Tak sedikit turis asing yang akhirnya membawa pulang bumbu rendang instan, atau bahkan belajar langsung cara memasaknya dari ibu-ibu di Padang. Ada yang bilang, rendang adalah alasan saya kembali ke Indonesia. Kedua, nasi goreng. Sederhana, tapi menggoda. Di mata orang Indonesia, nasi goreng mungkin terlihat biasa, tapi bagi turis asing, ini adalah comfort food yang sangat memikat. Bayangkan, nasi yang digoreng dengan kecap manis, bawang putih, dan sedikit sambal, lalu ditambah potongan ayam atau udang, ditutup dengan telur mata sapi di atasnya. Sederhana, tapi rasa manis gurih pedasnya membuat lidah mereka bergoyang. Seorang turis asal Belanda pernah berkata, "Saya mencoba nasi goreng di pinggir jalan jam 2 pagi, dan itu adalah pengalaman kuliner terbaik dalam hidup saya." Di Indonesia, nasi goreng bukan hanya makanan. Ia adalah sahabat setia yang muncul kapanpun rasa lapar datang. Baik pagi, siang, malam, bahkan dini hari. Ketiga, sate, aroma yang menggoda dari jauh. Bagi banyak turis, aroma sate yang dibakar di atas arang sudah cukup membuat mereka penasaran. Potongan daging ayam atau kambing ditusuk, dipanggang, lalu disiram bumbu kacang yang legit. Yang menarik, sate bisa ditemukan hampir di setiap sudut Indonesia, dengan variasi berbeda. Ada sate Padang dengan kuah kental berbumbu kuning, ada sate lilit khas Bali yang dibalut serai, dan ada sate Madura yang manis gurih. Turis asing sering terpana melihat betapa sederhananya penyajiannya, tapi begitu dicicipi, mereka langsung jatuh cinta. Bahkan ada yang bilang, sate adalah versi Indonesia dari barbecue, tapi lebih kaya rasa. Keempat, gado-gado. Salad Indonesia yang kaya warna. Bagi turis yang mencari makanan sehat, gado-gado adalah jawaban. Sekilas mirip salad, tapi tentu saja berbeda. Sayuran segar direbus, dicampur dengan tahu, tempe, kentang, telur, dan kerupuk, lalu diguyur saus kacang yang kental. Orang asing menyebutnya sebagai Indonesian salad with a soul. Karena berbeda dengan salad barat yang biasanya dingin dan ringan, gado-gado menghadirkan kehangatan dan rasa yang memuaskan. Gurih, manis, pedas, semua bercampur menjadi satu. Tak jarang, turis vegetarian yang datang ke Indonesia menjadikan gado-gado sebagai menu favorit mereka. Kelima, soto. Semangkuk kehangatan Nusantara. Bayangkan turis asing yang lelah berjalan seharian di jalanan Jakarta atau Yogyakarta. Lalu mereka duduk di sebuah warung kecil. Di depannya tersaji semangkuk soto berkuah bening hangat, dengan taburan bawang goreng, jeruk nipis, dan sambal. Begitu menyeruput kuahnya, rasa gurih dan segar langsung menyapu seluruh tubuh. Soto hadir dalam banyak variasi, soto Betawi dengan santan, soto Lamongan yang bening dengan koya gurih, atau soto Makassar yang kental berbumbu. Bagi turis asing, soto bukan hanya makanan, tapi pengalaman. Hangat, menenangkan, sekaligus penuh kejutan. Keenam, bakso, bola daging yang mengikat persahabatan. Siapa yang tak kenal bakso?
Presiden Obama bahkan pernah bercerita bahwa makanan favoritnya saat kecil di Indonesia adalah bakso. Bagi turis asing, bakso adalah comfort food yang membahagiakan. Bola-bola daging kenyal yang disajikan dalam kuah gurih, lengkap dengan mie, tahu, pangsit, dan sambal. Banyak turis bercerita, mereka awalnya hanya ingin mencoba semangkuk, tapi akhirnya ketagihan. Ada yang rela antar di warung bakso terkenal. Bahkan ada yang mencoba membuatnya sendiri di negara asalnya meski rasanya tak pernah sama. Ketujuh, sambal. Cinta pada pedas yang menyengat. Bagi banyak turis asing, makanan pedas adalah tantangan. Tapi begitu mereka mencicipi sambal Indonesia, rasa pedas itu berubah menjadi candu. Sambal bukan hanya cabai yang diulek, ia bisa dicampur dengan tomat, terasi, bawang, jeruk limau, hingga mangga muda. Variasinya ratusan, dan setiap daerah punya sambal khasnya sendiri. Ada cerita seorang turis Jepang yang awalnya tak tahan pedas. Tapi setelah seminggu di Indonesia, ia tak bisa makan tanpa sambal. Ia bahkan membawa botol sambal pulang ke negaranya. Kedelapan, jajanan kaki lima. Dari martabak hingga gorengan. Bukan hanya makanan utama, jajanan Indonesia juga bikin turis asing ketagihan. Martabak manis dengan isian coklat, keju, dan kacang sering disebut sebagai Indonesian pancake on steroid. Gorengan yang sederhana seperti tempe mendoan atau pisang goreng pun sering membuat turis terheran-heran. Bagaimana bisa makanan sesederhana ini begitu enak? Tanya mereka. Dan jangan lupakan es cendol atau es cempur yang segar di siang hari tropis. Rasanya manis, dingin, dan penuh warna, pengalaman yang sulit ditemukan di negara lain. Kesembilan, nasi Padang, surga dengan 20 lauk sekaligus. Ada satu momen yang tak pernah dilupakan turis asing ketika makan di rumah makan Padang. Mereka hanya memesan satu porsi, tapi meja langsung penuh dengan belasan piring kecil berisi lauk pauk. Dari ayam pop, gulai ayam, dendeng balado, hingga sambal ijo, semuanya menggoda. Mereka bisa memilih sesuka hati dan hanya membayar yang dimakan. Konsep ini membuat turis terkagum-kagum. Tak sedikit yang bilang, makan nasi Padang adalah pengalaman kuliner paling epik selama di Indonesia. Ke-10, kopi Indonesia, penutup yang menggoda. Tak lengkap bicara makanan tanpa minuman. Indonesia adalah surga kopi dunia. Dari kopi luwak yang eksotis, kopi gayo yang harum, hingga kopi toraja yang kuat, semuanya punya cerita sendiri. Bagi turis asing, duduk di warung kopi sederhana sambil menyeruput kopi hitam Indonesia adalah pengalaman spiritual. Mereka belajar bahwa kopi bukan hanya minuman, tapi budaya tempat orang berkumpul, bercerita, dan menikmati waktu. Mengapa makanan Indonesia bikin ketagihan? Jawabannya sederhana. Karena makanan Indonesia bukan hanya soal rasa, ia adalah perpaduan budaya, sejarah, dan cinta. Setiap bumbu adalah warisan. Setiap resep adalah cerita yang diturunkan dari generasi ke generasi. Turis asing jatuh cinta bukan hanya karena lidah mereka dimanjakan, tapi juga karena mereka merasa disambut, dirangkul, dan diberi pengalaman yang tak terlupakan. Giliran kamu untuk mencoba. Dari rendang yang legendaris, sate yang harum, hingga gorengan pinggir jalan yang sederhana, makanan Indonesia selalu punya cara untuk mencuri hati siapa saja yang mencobanya. Jadi, kalau turis asing saja bisa jatuh cinta dan ketagihan, bagaimana dengan kita yang tinggal di negeri ini? Sudahkah kamu benar-benar menjelajahi kekayaan kuliner Indonesia? Kalau kamu punya makanan Indonesia favorit yang bikin ketagihan, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa, kalau kamu suka video seperti ini, klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik tentang Indonesia berikutnya. Karena Indonesia bukan hanya indah dilihat, tapi juga lezat untuk dirasakan.